Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Fadil Muhammad Hadini dalam tutorial membuat game menggunakan Unity, khususnya Unity 5. Oke, saya mau sebelumnya mohon maaf karena saya baru bisa mengupload video sekarang dikarenakan ada masalah pada komputer saya. Tapi sekarang sudah selesai, mari kita lanjut pembelajarannya. Dan untuk tutorial kali ini kita akan membahas penggunaan script pada Unity. Khususnya C Sharp. C Sharp itu merupakan bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk pembuatan game di dalam Unity. Daripada panjang lebar, langsung aja kita implementasikan biar lebih masuk ke kepala kita masing-masing. Oke, langsung saja. Pertama-tama, karena ini merupakan folder skin, jadi mari kita buat folder lagi untuk menyimpan khusus file C Sharp scriptnya. Jadi kita tulis ini script. Oh ya, untuk membuat foldernya kalian tinggal klik kanan terus klik create dan klik folder. Untuk itu, setelah itu kita masukkan dalam folder script, kita klik kanan, create, kita menggunakan C Sharp script. Jadi untuk tutorial kali ini khusus membahas tentang C Sharp script dan kedepannya mungkin akan terus menggunakan C Sharp script. Tapi jika kalian ingin menggunakan JavaScript dan lain-lain, ya cuma dua aja sih sebenarnya. Kalian bisa mencari tutorial lain yang mereferensikan pembuat menggunakan JavaScript. Tapi untuk saya menggunakan JavaScript. Pada dasarnya sama aja, cuman beda bahasa pemrograman. Setelah itu kita beri nama coba, mungkin. Ya nggak apa-apa, kita tekan enter dan kita double klik untuk membuka filenya. Oh ya, dan untuk text editor yang saya gunakan ini menggunakan Visual Studio 2015. Yang dimana jika kalian ingin menggunakan juga, kalian harus install terlebih dahulu dan setelah itu kalian pergi ke preference bagian edit, klik pada bagian external tools, kalian pilih Visual Studio 15 pada external script editor. Jadi jika kalian belum install akan secara otomatis buka text editor yang bernama MonoDevelop. MonoDevelop ya, oke. Jadi langsung aja. Oke, kalian bisa lihat di sini ini merupakan public class yang script yang sudah kita buat dengan nama coba, yang dimana merupakan turunan dari MonoBehavior. MonoBehavior ini bisa dibilang kelas juga yang dimana memiliki beberapa fungsi yang bisa kita pakai dalam pembuatan game ini khususnya ya. Seperti void start dan void update. Ini merupakan void atau fungsi yang secara default diberikan oleh Unity. Kalian bisa lihat sini ini merupakan tampilan lain yang dimana kalian bisa memberikan keterangan pada codingan kalian, pada program kalian, yang dimana tidak akan dieksekusi oleh Unity. Jadi kalian bisa nulis apa aja sini. Untuk jenis yang lainnya kalian bisa jika ingin melihat mengetik komentar yang begitu banyak, kalian tinggal pilih slash bintang, kalian ketik apa aja, setelah itu akhiri dengan bintang dan slash lagi. Jadi di antara slash ini kalian bisa mengetikkan apa aja. Itu dia tadi, simple aja sih sebenarnya. Kita lanjut pada void start. Void start ini merupakan fungsi yang dimana ketika kita memulai game yang kita buat, itu akan mengeksekusi apa yang ada di dalam void start ini. Misalkan seperti ya jika kalian pemula gitu dalam dunia pemrograman, kalian pelajaran pertama yang kalian harus dapat yaitu adalah Hello World. Biasa sekali, nggak apa-apa ya. Pertama kita tulis debug.log. Setelah itu kita masukkan kata yang ingin kita cetak, seperti khususnya hello world tadi. Hello world. Setelah itu kita akhiri dengan titik koma. Setelah itu ini kan masih awal ya, nggak apa-apa. Ketikkan Ctrl S untuk menyimpan. Dan setelah itu kita kembali ke Unity dan kita play. Oke,
Setelah play, kalian lihat di bagian konsol, bisa dilihat ini tidak memunculkan apa-apa dikarenakan kita belum mereferensikan script yang kita buat tadi kepada salah satu game objek yang ada pada game. Jadi kita pause dulu, kita ke bagian project, kita tambahkan, terserah mau di mana aja karena ini masih awal ya. Jadi misalkan kita tambahkan di objek ini, kita drag, simpan ke bagian komponen. Nah, setelah itu akan tertulis script yang bernama coba sini tersimpan kepada inspektor yang terdapat pada cube 3 yang ada pada skin yang bagian sini. Setelah itu kita klik play. Nah, kalian bisa lihat pada bagian konsol terdapat tulisan Hello World yang dimana kita sudah ngetik tadi pada script coba. Akan muncul seperti ini. Ini merupakan awal jika kita memulai game yang kita buat. Akan muncul debug.load yang bertuliskan Hello World karena kita sudah ketik tadi. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kita dapat memanipulasi game objek khususnya yang terdapat pada bagian inspektor. Misalkan Hello World ini kita pindahkan pada bagian update. Setelah itu kita klik save lagi, kita pause. Oh, bukan maksud saya. Kita hentikan dulu dan bisa kalian lihat di sini ada banyak tulisan Hello World sebanyak 217 kali. Kenapa? Karena void update ini merupakan void yang selalu dipanggil tiap frame. Jadi tergantung kecepatan komputer kalian akan muncul secepat komputer yang kalian punya. Itu dia untuk void update. Jadi pada void update ini kita bisa manipulasi komponen yang dimiliki oleh tiap game object. Untuk kasusnya kita ubah komponen yang terdapat pada cube 3 ini. Misalkan kita ubah dari segi transformnya. Jadi kita tinggal tulis transform dot, misalkan ya kita ingin membuat objeknya berputar, berarti rotate. Setelah itu kita masukkan variabel yang dimana karena ini gamenya objeknya maksud saya bersifat 3 dimensi, jadi kita masukkan vector 3 dot up. Jadi jika kalian masih belum mengerti, tidak apa-apa, kalian tulis dulu sampai selesai. Dikali 90 dikali time dot delta time. Setelah itu akhiri dengan titik koma dan save dengan mengetikkan Ctrl S. Setelah itu kita play aja langsung, nggak apa-apa. Dan bisa kalian lihat objek yang terdapat script coba ini berputar pada sumbu Y. Bisa lihat pada bagian transform ini. Kenapa? Kita kembali kepada scriptnya. Kita bisa lihat vector 3.up ini merupakan vektor 3 dimensi x, y, z yang dimana nilai pada sumbu Y itu bernilai 1 dan yang lainnya itu bernilai 0. Kalau pembuktiannya kita bisa lihat, kita kopikan ini dan pada void start kita munculkan dengan cara debug.log seperti yang kita lakukan tadi untuk hello world-nya, dan kita tulis vector3.up. Kita save lagi dan kita kembali kepada Unity. Biarkan aja ini, apa-apa. Klik play dan kita bisa lihat pada sumbu X bernilai 0, pada sumbu Y bernilai 1, dan pada sumbu Z bernilai 0. Sehingga jika kita vektor 3.up ini kita kalikan dengan 90 derajat, maka yang berubah itu adalah hanya sumbu membuat stabil terhadap perputaran yang diinginkan. Jadi maksudnya time.delta time ini
Unity memiliki satuan waktu tersendiri yang dimana bisa membuat uh, putaran yang kita lakukan ini terlihat lebih stabil. Tapi jika kita tidak memakai ini, maka perputaran yang dilakukan itu akan menjadi tidak stabil. Maksud saya tergantung komputer yang kalian punya. Jadi jika kalian punya komputer yang cepat, perputarannya juga akan cepat. Tapi jika kalian memiliki komputer yang lama, ya bisa ketahuan lah. Maka dari itu kita membutuhkan time.delta time yang dimana bisa membuat putarannya khususnya itu bisa lebih konstan. Seperti itu. Ini merupakan contoh awal aja, masih dasar, nggak apa-apa. Yang penting uh, informasi yang kalian dapatkan itu bisa masuk dan kalian dapat paham. Itu aja mungkin tutorial yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Dan sampai jumpa pada video